Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya juga berharap semoga teman-teman masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan bahas tentang garis dan sujud. Tapi sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa kita untuk menata niat kita dulu, karena lewat belajar ini semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan juga bisa berfaedah untuk teman-teman semuanya, baik untuk sosial bermasyarakat, untuk kehidupan sehari-hari, ataupun untuk perkembangan dunia saintis. Oke, jadi mari kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah perjalanan panjang, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang sub materi dari garis dan sudut, yaitu materi satuan sudut. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu teman-teman supaya mengerti dan memahami serta bisa mengaplikasikan tentang satuan sudut, kemudian bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan dari satuan sudut tersebut. Oke, nah untuk teknik pembelajaran pada hari ini, jadi nanti kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian kita juga akan mempraktekkan secara bersama-sama bagaimana itu satuan sudut dan bagaimana cara untuk menjumlahkan dan mengurangannya. Setelah itu teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Nah, nanti setelah itu latihan soal ini akan saya gunakan sebagai absensi bagi teman-teman semuanya. Jadi bagi yang tidak mengerjakan latihan soal, saya anggap belum masuk untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti latihan soalnya akan saya tampilkan pada bagian akhir video. Jadi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, kemudian nanti teknik penilaian yang akan kita gunakan untuk pembelajaran pada hari ini, yang pertama tentu saja kita akan menggunakan teknik penilaian afektif dengan psikomotorik dan serta kognitif. Jadi teman-teman semuanya nanti tetap akan kita lakukan penilaian sikap saat teman-teman menyampaikan atau berkomunikasi baik lewat grup WhatsApp ataupun lewat komentar ataupun lewat tata cara komunikasi yang lainnya yang baik verbal maupun non verbal. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih sama teman-teman semuanya, sudahkah kamu belajar materi yang berkaitan dengan materi hari ini? Minggu kemarin kan kita sudah membahas kalau hari ini kita akan membahas tentang satuan sudut. Kira-kira teman-teman semuanya sudah mempersiapkan atau belum ya? Oke, saya yakin kalau teman-teman semuanya pasti sudah mempersiapkannya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang manfaat satuan sudut dalam kehidupan. Apa saja sih manfaatnya? Tentunya sangat banyak, karena satuan sudut ini merupakan satuan dari sebuah sudut ya. Jadi karena sudut itu kan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan satuannya ini yang berupa derajat, radian, menit, detik, itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, yaitu waktu. Kemudian pada perkembangan dunia saintis ya, apalagi di zaman modern seperti ini bisa dimanfaatkan untuk mengelola atau menciptakan teknologi baru. Oke, langsung saja kita akan menuju ke materi pembelajaran kita pada hari ini, yakni mengenal satuan sudut. Nah, satuan sudut ini memiliki beberapa satuan ya sebenarnya, tapi yang akan kita bahas pada hari ini 3 dulu. Yang pertama yaitu derajat, yang kedua menit, dan yang ketiga detik. Nah, yang perlu kita perhatikan, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ditulisnya itu saya akan menuliskan 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, ini cara penulisan kita. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik.
Jadi kalau kita mau menuliskan 1 derajat, itu sebenarnya tinggal kita kalikan saja 60 dikali 60 ya. Karena 1 derajat itu kan 60 menit. Karena 1 menitnya adalah 60 detik, jadi 1 derajat sama dengan 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya ya, bisa dipahami ya. Sama dengan 2700. Satuannya apa tadi? Menit. Kita lanjutkan. 7,5 derajat sama dengan berapa detik ya? Kita tinggal kalikan 7,5 kali 60 sama dengan, ayo kira-kira berapa? Kira-kira berapa ya? 7,5 dikalikan dengan 60. Hasilnya adalah 450. Bentuknya satuannya dalam detik. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, pada contoh 2 ini ada 15 menit. 15 menit itu berapa derajat sih? Nah, karena kan 15 menit itu dia masih satunya dalam menit, ya kan? Kalau kita mau mengubah ke derajat, berarti 15 kita kalikan dengan 1/60. Karena kan 1 derajatnya itu 60 menit. Jadi kalau kita mau mengubah dari menit ke derajat itu tinggal dibikin 1/, gitu aja ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lakukan ya, 15 kita bagi dengan 15 hasilnya 1, 60 kita bagi dengan 15 hasilnya 4. Jadi masih 1/4 derajat. 1/4 derajat. Nih. Oke, kita kasih tanda derajat di sini. Belum mau dia. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kita anggap jadi derajat ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini apabila ada penjumlahan dan pengurangan sudut, hal ini dapat dilakukan apabila memiliki satuan yang sama. Misal 15 derajat dikurangi 15 menit. Kita coba hitung teman-teman semuanya. 5 derajat itu berapa menit? Kita hitung dulu. 5 kali 60. Jadi 5 kali 60 itu sama dengan 300 menit. Kalau 300 menit kita kurangi, jadi kita tulis lagi 5 derajat dikurangi 15 menit sama dengan 300 menit dikurangi 15 menit. Hasilnya adalah 285 menit. Ini hasilnya. Oke, jadi itu ya, seperti itu contoh untuk penjumlahan dan pengurangan sudut. Kita lanjutkan. Di sini ada soal lanjutan berupa penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Oke, kita coba. Yang pertama di sini ada 7 derajat ya. Kita harus tahu 7 derajat itu berapa. 7 derajat kalau kita ubah ke detik, itu caranya 7 dikalikan 3600. Nah, di sini 7 derajat sama dengan 7 kali 3600 detik. Hasilnya adalah 25.200 detik. Kita kasih titik di sini biar semakin jelas. Kita lanjutkan. 45 menit itu sama dengan, maaf, ini bukan derajat ya, ini menit. 45 menit itu sama dengan 45 kali 60 detik. Berapa hasilnya teman-teman? Kalau 45 kita kalikan ya, kita kalikan dengan 60, itu hasilnya adalah 2700. Kemudian 40 detiknya masih tetap ya, di sini kita tetap 40 detik, sehingga
7 derajat ditambah 45 menit dikurangi 40 detik sama dengan 25.200 detik dikurangi 2000 ditambah ya 2700 detik dikurangi 40 detik. Nah, jadinya kalau kita hitung itu hasil akhirnya adalah 27.860 detik. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah membahas ada 4 contoh yang teman-teman bisa pelajari. Selanjutnya, nah, untuk semakin memperjelas istilahnya untuk mengasah dari kemampuan teman-teman semuanya, ini sudah saya siapkan soal latihan. Silahkan bisa di screenshot mungkin kalau yang membutuhkan, atau silahkan bisa langsung ditulis. Ini latihan soalnya ada 3 soal saja. Nanti silahkan dikumpulkan di WhatsApp group sebagai bukti absensi untuk pembelajaran hari ini. Paling lambat dikumpulkan 2 hari setelah ini ya, 2 hari setelah ini. Dan teman-teman bisa mengumpulkannya dalam bentuk PDF ya. Nah, ini ada 3 soal. Soal yang pertama, hitunglah 45 detik diubah ya dalam satuan menit dan diubah dalam satuan derajat. Kemudian soal yang nomor 2, hitunglah 6 derajat ditambah 45 menit. Nah, itu kira-kira hasilnya berapa detik? Dan soal yang ketiga, apabila A sama dengan 30 menit dan B sama dengan 90 detik, hitunglah 8A dikurangi 12B dan ini harus dinyatakan dalam satuan detik. Oke, 3 soal ini jangan lupa untuk teman-teman selesaikan. Nah, kira-kira materi hari ini bagaimana? Sudah jelas belum teman-teman semuanya? Jadi jangan lupa untuk mengubah satuan apabila kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan. Nah, cara untuk melakukan pengubahan satuan itu seperti tadi ya. Apabila 1 derajat itu berarti 60 menit atau 3600 detik. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kalau menit mau kita ubah ke derajat, berarti 1/60 derajat. Begitu juga kalau detik kita mau ubah ke derajat, berarti tinggal 1/3600 derajat. Kalau teman-teman ingin bertanya tentang materi hari ini, pertanyaannya bisa disampaikan lewat komentar di YouTube ini, di video YouTube ini, ataupun bisa melalui chat melalui grup WhatsApp kelas. Nah, silahkan teman-teman bertanya dan kemudian akan kita diskusikan bersama di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila penyampaian pada kesempatan ini kurang berkenan, mungkin tutur kata saya, mungkin tadi ada sedikit-sedikit error. Saya berharap semuanya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.